Abdul Mukti dan Profesor Agus Purwanto di depan. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kita akan semacam kayak talkshow gitu. Beliau berdua akan kita beri kesempatan menyampaikan materinya masing-masing 30 menit. Prof. Agus di sini, Prof. Nah, setelah itu kalau waktunya memungkinkan akan kita adakan tanya jawab. Sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari Prof. Abdul Mukti dan Prof. Agus. Nah, sebelum saya bacakan, saya memperkenalkan diri deh. Nama saya Dr. Hemat Puput Trijalwijaya. Sehari-hari saya Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Saya membidangi bidang majelis MPKU dan lingkungan hidup. Yang sebelah kanan saya Profesor Dr. Agus Purwanto, sama-sama TC TM1 di SMP 60-an tahun 81. Yang sebelah kiri saya Profesor Dr. Abdul Mukti, yang sudah kita kenal sebagai Sekung PP Muhammadiyah. Tadi malam banyak yang bertanya, Prof Mukti, garis lucunya kok tadi malam nggak kelihatan katanya, begitu Prof. Kok sepertinya serius waktu takbir. Nah, mungkin karena ini di sini barangkali garis lucunya Prof Abdul Mukti bisa muncul nanti, begitu. Nah, para hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Prof Abdul Mukti. Saya dapat bocoran dari Google ini. Nah, jadi Profesor Dr. Abdul Mukti MED adalah seorang cendekiawan Islam Indonesia. Pendidikan dasarnya ditamatkan di Kudus pada tahun 1986. Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang tahun 1991. Beliau dilahirkan tanggal 2 September 1968. Pendidikannya Universitas, maaf Prof, ini kotanya di mana Prof? Kota kelahirannya? Saya di Google belum ada katanya. Jadi Profesor Abdul Mukti kelahiran Kudus. Nah, Kudus ada siapa? Sunan Kudus kalau bicaranya. Nah, kemudian beliau berpendidikan di Universitas Flinders 1996, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang 1991. Mungkin sementara itu dulu aja, nanti biar Dr. Profesor Abdul Mukti yang menceritakan. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Prof. Agus Purwanto. Saya tak ngerti dulu. Ya, ini sambilan ini soalnya biar. Nah, Prof. Agus Purwanto lahir Jember 11 Agustus 1964. Beliau sekarang profesor guru besar di Fisika Teori Institut Teknologi Surabaya. Pendidikannya SDN Patrang, SMPN 2 Jember, SMN 1 Jember, S1 ITB, S2 di Hiroshima dan S3 di Hiroshima. Nah, mungkin agar menyingkat waktu, kita akan mulai saja. Untuk yang pertama kita beri kesempatan kepada Profesor Dr. Agus Purwanto MSI. Monggo diberi tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ayat. Yang saya hormati Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Abdul Mukti, Bapak Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah, kepada Bapak Pimpinan Daerah dan Jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah, kemudian Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Puluhan, Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Puluhan, dan juga pimpinan ranting Dusun Gawok beserta jajaran, dan khusus kepada senior dan guru saya Mas Abdul Wahid dan juga Mas Insinyur Habib Iksan. Dan ini senior-senior yang mengantarkan saya dan Dr. Puput untuk kemudian sampai hari ini terus berkhidmat di masyarakat. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya hadir di Puluhan dalam waktu tidak kurang dari 2 bulan. Yang pertama kemarin pas tahun baru itu di SMA Muhammadiyah Puluhan. Dan sebelum berangkat saya pastikan ke Bu Widya, saya panggilnya begitu, Bu, nanti acaranya di mana? Di masjid. Yakin di masjid? Oke. Maka saya nggak jadi bawa sepatu, Bu, karena kalau masuk masjid tetap dibuka, daripada buka sepatu sandalan. Jadi mohon maaf kalau sekarang ini ternyata begitu. Nah, kalau tadi Bu Nanik itu ngaku sebagai orang Gawok dan Puluhan, sebenarnya pengakuannya itu ya hanya formalitas. Tapi kalau dilihat dari cara memperkenalkan putranya, asli Surabaya. Model untungnya nggak memetumi suane. Tapi asli Surabaya itu Mas Mudi. Jadi dialeknya tadi itu Surabaya kok. Terus kalau Jember belas, ya, hanya numpang lahir begitu. Jadi bahkan lebih lama di Surabaya karena di Jember sampai SPG, setelah itu di Indonesia dan seterusnya sampai hari ini begitu ya. Nah, begitu. Ya, kalau saya masih asli Jember, orang Jember masih melihat dialek Madura saya. Ya, jadi ini saya serius difasilitasi untuk presentasi ini. Jadi begini, karena saya orang Jember, ya, saya akan berperan sebagai tuan rumah saja, ya, sebagai tuan rumah, begitu. Sambil memperkenalkan diri, Bu, saya adalah satu dari 2 orang PP yang asal Jember. Sekarang Prof Mulkan masih di PP, enggak ya? Masih, berarti 3. Karena yang satu lagi itu Dr. Samsul Hidayat, itu dari Wonosobo. Gitu, jadi itu ya. Nah, tapi saya memang orang yang tinggal di Surabaya sebagai orang PT, itu makanya gebiar Musda kemarin keren ya, karena jalan kakinya itu pawai ta'arufnya itu diikuti oleh orang PT, ya, dari mulai start sampai finish itu saya berjalan di belakang para siswa MIN Dukuh Dempok, dan sempat saya rekam ketika sampai di perempatan mau belok ke arah alun-alun, kan disuruh berhenti dulu itu anak-anak, ya. Nah, anak-anak itu tiduran di jalan, ya. Jadi saya rekam itu. Jadi alhamdulillah, ya, ada beberapa yang tiduran di tengah jalan itu. Nah, ini insya Allah nanti jadi kader yang militan gitu. Jadi sudah teruji sejak beliau gitu ya.
Nah itu, jadi kalau orang melihat apa ya, kasihan gitu, saya justru, oh enggak, ini kader militan, nggak perlu dikasihani. Begitu ya. Ya begitulah kader militan. Apa yang dilakoni gitu ya. Nah itu tidur di jalan di bawah terik matahari, ya, berlantaskan apa? Aspal jalan itu mas. Jadi insya Allah nanti lebih militan dari saya maupun dokter umum gitu. Jadi, nah itu. Ya saya emang nggak kebayang anak-anak bawa itu mas Murti bawa drum band keliling sebegitu jauh. Dan itu anak SD. Saya pikir di tengah jalan apa itu terus belok itu tangga itu. Nah itu ternyata yang saya bayangkan itu setengah perjalanan. Jadi masih perjalanan dilanjutkan gitu ya. Nah itu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang semaput di tengah jalan ya. Semua berjalan dengan bisa sampai di garis finish dengan selamat gitu ya. Ibu bapak, baik kalau begitu nggak usah dulu lah pakai ini ya, saya tak cerita umum saja gitu. Nah kelihatan kan? Nggak kelihatan karena saya orang Jember, nanti saya diundang lagi aja ya, nggak apa-apa gitu. Saya akan memberi waktu yang banyak untuk promosi ya, ini tamu harus diistimewakan. Saya orang kampung sini ya, boleh nanti halal bihalal Idul Fitri diundang lagi kalau misalkan nggak ada waktu yang lain. Insya Allah nanti saya Idul Fitri di stadion Bu ya. Kalau mau dengar ceramah saya Idul Fitri ya boleh untuk sholat Idul Fitri di stadion. Ibu, bapak, oh alhamdulillah saya juga hadir dengan ibu saya kan, ya. Ini jangan lupa ini ibu saya tentu yang apa, yang memfasilitasi dan juga mendoakan semuanya itu sehingga sampai di apa capaian seperti ini. Oke. Barangkali bapak-bapak sampun miren bahwa di Muhammadiyah itu sekarang ada pesantren yang namanya pesantren Sain ya. Trensain, keponakannya Bu Widya itu alumni Trensain yang sekarang kuliah di teknik elektro ITS ya, di biomedik teknik elektro ITS itu alumni Trensain. Kemudian putrinya Bapak Abdullah PDM tadi itu dia. Oh, PJ Bangsar, oke. Itu promosi. Jadi putri beliau itu juga alumni Trensen, kemudian diterima di Universitas Jember, fakultas kedokteran. Alhamdulillah semester 1 IP-nya apa? Itu masuk PH kedokteran. Itu alumni Trensen Sragen. Nah, dan Trensen itu Bude, itu juga ada di Tebuireng. Tebuireng itu pesantrennya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya wis gak usah. Terus ditutup aja wis. Ayo kapan-kapan aja ya, mungkin ngaji di masjid atau apalah gitu ya. Itu. Jadi saya hanya sedikit memperkenalkan diri. Dulu saya runut aja perkenalannya. Dulu aktif di IPM mulai tahun 81. Ya, mulai dari seksi Jawa, kemudian ketua menangani anggota dengan sekretaris Dr. Bobot, lalu ketua di situ ada Mbak Edi Sofia yang suaminya juga orang Wuluan sini, ya. Itu dulu acara-acara cabang Jember kota itu Bu, ya. Itu suka apa? Bahkan naik gunung di Gunung Manggar sini, ya. Terus jalan-jalan sepedaan muter-muter. Ya Wuluan, Balung, karena waktu itu juga jalan masih sepi. Kalau kita sepedaan itu ya kayak liang-liang itu Bu ya, memenuhi jalan karena jalannya juga masih sepi, jadi masih sangat mungkin. Namanya anak-anak itu kan suka yang begitu-begitu ya, pokoknya sing rodok-rodok dipandang oleh orang tua bahaya itu justru dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi kalau sekarang anak-anak itu juga melakukan hal yang kelihatan berbahaya Bu, didongakkan saja ya, didongakno bukan didongakkan, dongak ini. Ini mulai ruwet ya, bahasa ini campur-campur gak karuan, dongak mendongakkan, padahal dongak no itu dongakkan, dongak bahasa Indonesia begini. Nah kemudian
Alhamdulillah saya masuk di ITB, kemudian aktif di IPM wilayah Jawa Barat, di IMM ITB, IMM Bandung, ya, sampai lulus. Nah, kemudian baru pindah ke Surabaya. Nah, begitu mau pindah ke Surabaya, teman-teman pemuda itu Mas Nahid itu sudah menyiapkan posisi saya untuk menjadi ketua pemuda wilayah Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi tiap malam diajak ke Gadung untuk diskusi. Ya, padahal komitmen saya begitu sudah masuk ITS, saya ingin menjadi ilmuwan, ingin menjadi fisikawan, begitu ya. Kalau fisikawan itu agak sulit untuk menjadi aktivis di organisasi, begitu. Kalau bidangnya humaniora atau keagamaan itu masih mendukung kita aktif di organisasi. Tapi kalau bidangnya IPA, ya itu kan sebenarnya harus lebih banyak delay. Itulah sebabnya kemarin ketika Musfil saya tidak mengisi formulir kesediaan, ya itu dengan beberapa pertimbangan. Tapi pertimbangan utamanya adalah saya sebagai saintis, sekarang saya punya 5 mahasiswa bimbingan S3, semua bekerja dalam bidang quantum teleportation. Nah, ini ilmunya para nabi, ya. ilmu langit dan ini ilmu kebatinan, begitu ya, ilmu yang nggak jelas itu. Nah, itu yang sebenarnya itu yang utama. Tapi sebenarnya kalau yang lain-lain, ya saya Sabtu lalu itu kan diundang di UMM, ya FFI untuk berbicara tentang AIK 4 yang kontennya itu adalah Islam dan Sains, begitu. Kemudian Rabu saya di UAD, ya di Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, begitu. Jadi saya biasanya kalau awal tahun ajaran baru dan awal semester itu saya diundang untuk secara general memulai perkuliahan di Fakultas Sains Tek, begitu. Dan saya Mas Muti itu menyusun kurikulum di Fakultas Sains Tek semua Jogja, Bandung, Malang. Jadi integrasi itu nggak ada yang jelaskan Mas Muti, yang jelaskan itu saya, begitu. Bahkan kemudian sebagian mereka saya undang ketika semua calon asatid Trensen itu kan saya training. Dosen-dosen dari UIN Jogja itu saya undang supaya saya nggak kerja 2 kali, saya hadirkan di Sragen, begitu deh. Nah, beliau ini juga yang kemudian meresmikan Trensen Sragen, ya 1 Muharram 1435 berbarengan dengan 5 November 2013. Ya, jadi waktu itu beliau masih wakil sekretaris umum, itu ya, sekretaris umumnya adalah Pak Agung Danarto, begitu. Jadi itu ya. Nah, jadi saya S1 dan S2 itu di ITB, 1 tahun ngajar di ITS, kemudian balik lagi ke ITB, lalu lanjut ke Hiroshima 97. Apply-nya S3, tapi di sana saya minta S2 lagi untuk mengamankan beasiswa. Ya, alhamdulillah dituruti. Sebenarnya saya S3 juga bisa lulus 2 tahun Mas di Hiroshima itu. Tapi saya nggak mau. Pertama di Indonesia sedang krisis, yang kedua beasiswa masih ada. Jadi saya menghabiskan beasiswa di sana. Begitu. Tapi mohon maaf, saya keliling Jepang itu bukan karena seminar, tapi menemani sensei saya yang hobinya mancing. Jadi saya keliling Jepang itu karena mancing, gitu Bapak. Ya, mancing di tengah laut, di danau, di sungai. Saya relatif apal itu tempat-tempat pemancingan di Jepang karena profesor saya itu hobinya mancing. Mancing itu kadang-kadang berangkat jam 7 malam, lalu baliknya pagi hari, atau berangkatnya jam 3 dini hari, nanti baliknya sore. Gitu. Ya, jadi makanya salah satu judul di buku ayat-ayat semesta, Bu Bapak, saya menulis buku yang cukup fenomenal, ayat-ayat semesta dan nalar ayat-ayat semesta. Jadi sebenarnya saya pagi ini tadi rencana mau bahas itu, tapi oke lah, itu berikutnya. Nah, buku itu sudah saya presentasikan dari Banda Aceh sampai Merauke, dari Paris sampai Melbourne, dari khotbah Jumat di Paris sampai khotbah Idul Fitri di Melbourne, ya, dalam rangkaian menjelaskan isi buku ayat-ayat semesta itu. Dan ujungnya kemudian diwujudkan dalam bentuk
pesantren Sain di Sragen maupun di Jombang. Jadi saya sering katakan ya, kalau teman-teman yang bergerak dalam bidang islamisasi ilmu itu masih berbicara teori, nah tren Sain itu sudah dalam bentuk praksisnya, ya, sudah bentuk konkretnya dalam kurikulumnya, dalam pengajarannya seperti itu. Oke. Dan yang utama itu kemudian bisa masuk dan diterima di Tebu Ireng. Karena itu saya diberi gelar Gus, dipanggil Gus Pur. Saya lah satu-satunya Gus di Muhammadiyah, Pak Bu. Oke, Gus Pur itu karena nama saya memang Agus Purwanto. Gitu, gitu. Ya, jadi begitu. Saya di PP itu sebenarnya sudah sejak tahun 2007, ya. Tapi waktu itu posisinya masih staf ahli MTT, karena saya dipandang ahli ilmu falak, Ibu Bapak. Jadi kalau urusan, jadi saya itu ditarik di PP sebenarnya ya ke ahli falak. Itu sebenarnya tugasnya satu, menghadapi Prof Thomas, itu saja. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Bin langsung panggil, gitu kan. Mas Agus, ini ada tugas Jakarta, itu masih era Pak Bin dulu, sampai ada kewajiban cari khotib di sini. Ngawi itu saya batalkan karena pada waktu Pak Bin mendadak panggil saya ikut sidang isbat, ya. Nah sementara saya kalau ikut sidang isbat, kemudian mengandalkan balik dengan pesawat dan balik lagi ke tempat ini, nggak kekejar jadwal jadi khotibnya begitu. Jadi itu Ibu Bapak, ya, saya dulu di SD Sumberan 3 Persol Gudang Barokah, itu ke utara. Makanya dulu kalau main itu ke Gunung Manggar. Mbah saya mandor hutan. Jadi saya sudah suka kecil dulu layapan di alas Ungkalan. Ya, mbah saya mandor situ. Jadi baru kemudian kelas 2 SD saya balik ke orang tua di Jember. Terus dulu rumahnya di depan Rumah Sakit Patrang, tapi sekarang di belakang rumah sakit. Keluarga saya juga masih banyak, Bu, di Sambiringi, Ampel, ya, Tanjung Rejo dan Ambulu. Jadi itu kampung halaman saya, itu kecil, mainan saya. Bahkan depan rumah yang di Tegalsari itu keluarganya dari Gawo. Jadi dulu kecil sudah biasa, sekok Gawo gitu ya. Jadi makanya kemarin begitu disebut Gawo saya nggak asing gitu ya. Nah ternyata Mas Bambang, wali santri dari kami itu ternyata asli sini, dan itu adiknya Bu Widya yang ketika nelpon saya, ojo pondok-pondok sih Mas, adikku Bambang kok malah tak situ gitu. Jadi Bang, tak bocorno lagi Bang, ini Bambang. Nah, kalau pondok-pondok jadi gak situ ya. Loh kok gak situ, orang PP ketua gak ditanggap, malah aneh. Ya, ini kudu situ, nah gitu kan. Jadi ceritanya ini ada cerita tarik ulur Mas Budi. Tapi dorong supaya ada. Beliau tidak di Jember kok nggak dimanfaatkan. Terus saya cerita nih, Ketum PP menjelang muktamar itu beliau belum hadir di Trencen, Mas. Maka Ketum PP itu menghubungi Trencen, mau hadir di Trencen. Ini cerita ya. Bukan Trencen yang mengundang ketum, bukan, tapi ketum PP-nya pengen hadir di Trencen. Nah itu kemudian kami infokan ke PDM. Akhirnya teman-teman tahu. Akhirnya teman-teman PDM terakhir itu pengen memanfaatkan kehadiran beliau. Nah akhirnya pada hari itu ketum PP acaranya 5 acara dan Trencennya yang terakhir. Padahal semula beliau itu hanya mau hadir di Trencen, begitu. Ini gambaran. Jadi siapapun, ya pimpinan manapun, mau saya katakan itu. Jadi kalau ada orang-orang PP, PWM datang, tanggapan, jangan terlalu risau dengan urusan formalitas, struktur, surat menyurat. Surat menyurat iso diatasi. Yang penting beliau ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Lah kan kawan undang dhewe kan pernah undang dhewe kan angel.
gitu loh ya, mumpung orang sing ngundang dimanfaatkan. Itu sudah sifatnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ngendengan. Masa gelar profesor, itu delon, lek cerita wis lali profesor. Jadi begitu. Begitu dulu Ibu Bapak, sekali lagi saya hanya mengantar dan saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah kader IPM dengan nomor baku 547243. Saya buat tahun 1982 ketika saya ketua IPM, dan nomor saya memang akan lebih kecil dari senior-senior saya Mas Wahid dan Mas Habib. Tapi nomor saya lebih kecil dari sekretaris umum. Jadi saya lebih senior dari sekretaris umum ini ya. Begitu. Begitu. Nun wal kalami wa maisrun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirin sekalian, alhamdulillah demikian tadi sekilas yang disampaikan oleh Gus Pur. Kita panggilnya sekarang bukan Prof saja, Gus Pur, karena sebuah kebanggaan bagaimana Gus Pur ini berhasil menaruhkan Tebu Ireng sehingga Trendsign ada di Tebu Ireng. Jadi SMA Trendsign ada di Tebu Ireng, itu sebuah. Dan jangan, meskipun beliau profesor sains, beliau untuk bahasa Arabnya atau baca Arab gundulnya sudah jagoan. Jadi boleh dites nanti kalau pulang dari sini yang biasa baca Arab gundul, nah bisa dites Prof Agus. Nah, pada hadirin sekalian, tidak berlama-lama kita akan mendengarkan bersama-sama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang katanya Prof Agus, Gus Pur, iki nek ngundang dewe uangel iki. Nah, tadi saya sampaikan Prof, kalau seperti yang disampaikan Gus Pur, bisa-bisa Prof Abdul Mukti nggak pulang-pulang ke Jakarta, karena habis dari sini nanti dijak ke Kaliwates, habis dari Kaliwates diajak ke Sumowono, kan begitu. Nah, monggo kita mendengarkan bersama-sama Prof Abdul Mukti, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah dulu. Kami persilakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Yang terhormat Profesor Haji Agus Purwanto dari PP Muhammadiyah, dan juga beliau ini pakar Muhammadiyah yang sangat langka, karena beliau tahu kapan Idul Fitri tahun 2050. Dengan ilmu falaknya sudah tahu. Tentu saja bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jember dan ibu-ibu pimpinan daerah Asia Jember, ibu pimpinan wilayah Asia yang royo-royo datang ke sini, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan Asia Wuhan, serta pimpinan ranting Muhammadiyah Asia Gawok, dan tentu saja Sohibul Hajat pada acara hari ini, Ibu, harus saya baca namanya cuma nggak keliru juga, Ibu Nani Widya Kusuma ya. Tadi penampilannya sudah seperti artis ibu kota. Bu Widya ini saya tidak kenal sebelumnya, tapi tiba-tiba WA saya dan kemudian mengejar-ngejar saya untuk ketemu. Saya cerita mau ada istri saya dulu ya, tapi bukan dalam rangka apa-apa, dalam rangka beliau menawari ke saya suatu pekerjaan yang saya tidak mampu untuk menunaikannya. Tapi seorang yang sangat energik, dan tadi saya juga merasa sangat berbahagia karena bisa bersama-sama dengan keluarga besar Muhammadiyah Asia di Gawok ini, dan saya menikmati keaslian Muhammadiyah, yaitu bergembira. Karena itu kalau tadi acara dibuka dengan hamdalah sebenarnya nggak apa-apa juga.
Karena kita mulai dari membaca Al-Fatihah dan Alhamdulillah juga. Nanti saya tadi usul, nanti ditutupnya dengan basmalah. Karena setelah acara langsung makan siang, maksudnya begitu. Jangan sampai ditutupnya dengan Bismillah Allahumma afiyah wa Bismillah ampun. Saya berbahagia dan bergembira karena gak apa-apa juga tadi semua sudah siap nyanyi lagu Aisyah. Cuma yang bagian operatornya tadi lupa. Nah saya sempat menawarkan kalau nggak ada nanti saya nyanyi lagu Mars Aisyah. Cuma saya itu kalau nyanyi istri saya paling sedih bagus. Nyanyinya bagus tapi bagus kalau tidak nyanyi kan. Sehingga kemarin pas saya resepsi nikah anak saya itu satu dari pesan sama istri dan anak saya, ayo bapak sama-sama nyanyi ya, bubar acaranya. Jadi kami di keluarga memang biasa bercanda, biasa seperti Bu Widya bersama dengan putra tercintanya, kami di keluarga membangun keakraban dengan anak-anak kita sebagai bagian dari upaya kita untuk memiliki kedekatan, memiliki hubungan yang sangat erat karena anak-anak kita adalah titipan Allah yang mudah-mudahan bisa menjadi penerus perjuangan kita. Amin. Saya ke desa ini memang membayangkan Jember itu desa, tetapi saya juga sebenarnya berasal dari desa yang dulu ketika zaman Orde Baru itu masuk daerah tertinggal Pak. Jadi di kecamatan saya itu ada satu-satunya desa yang daerah tertinggal itu desa saya. Sampai waktu itu Pak Lurah itu minta supaya jangan desa tertinggal lah, malu. Tapi setelah daerah tertinggal dapat bantuan, malah lurahnya juga tetap tertinggal saja, tetap dapat bantuan. Kadang-kadang sekarang juga ada yang begitu juga, supaya dapat bantuan terus saja tertinggal. Nah, banyak tokoh besar yang menjadi pimpinan di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional itu berasal dari orang desa. Profesor Agus ini salah satunya, dan Profesor Agus ini salah seorang yang langka. Beberapa waktu yang lalu Pak Dokter saya kan membuat joke itu, pada pilat itu saya buat joke apa anak kiai di Muhammadiyah dan anak kiai di NU. Kalau anak kiai di NU itu dipanggilnya Gus, anak kiai di Muhammadiyah dipanggilnya Guys. Dan Profesor Agus ini walau Muhammadiyah karena membidani lahirnya Trendset itu kan ada dua kan, Tebu Ireng sama Tebu Hijau. Tebu Ireng itu yang NU, Tebu Hijau itu yang Muhammadiyah. Itu ulahnya Profesor Agus, bahkan juga ada TK Anjia yang istri saya di salah satu pengelolanya itu juga TK Trendset. Yang ketika ada gerhana bulan waktu itu, anak-anak khusus dikenalkan tentang bagaimana proses terjadinya gerhana dan bagaimana memahami gerhana sebagai bukti kekuasaan Allah. Yang gerhana saja itu dengan ilmu falak itu bisa diprediksi terjadinya kapan, jam berapa, berapa lama, di posisi mana. Itulah kelebihannya orang-orang yang berilmu, dan Profesor Agus ini salah satu dari ilmuwan yang langka yang aslinya dari desa yang mungkin kira-kira desanya agak sama dengan desa saya. Ketika mulai ada HP itu, Bu Widya, Bapak sekalian, di desa saya itu tidak ada sinyal. Jadi kalau saya pulang kampung nggak ada sinyal, untuk cari sinyal saya harus ke sawah dulu. Jadi untuk cari sinyal HP harus ke sawah dulu. Tapi masih mending beberapa kawan saya harus naik genteng masjid dulu. Saya agak lumayan. Kemudian ketika ada Google, desa saya juga nggak ada di Google. Itu menggambarkan betapa desanya saya itu. Ketika ayah saya wafat tahun 2015, rombongan PWM Jawa Timur itu takziah ke rumah saya di Kudus, pakai patokannya GPS. Ternyata malah diantar kantor polisi. Tapi alhamdulillah setelah di kantor polisi, kemudian ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Surabaya, Muhammadiyah Jawa Timur, mau kemana? Ke rumahnya Pak Mukti. Oh, Pak Mukti yang sekretaris umum Muhammadiyah. Akhirnya diantar polisi ke rumah jam 11 malam. Akhirnya ternyata karena desa itu, maka GPS yang aslinya General Positioning Satellite akhirnya menjadi gunakan penduduk setempat. Alias takut-takut uang meneh gitu. Jadi ternyata manusia itu lebih penting dan lebih hebat daripada teknologi. Ada seorang penulis dari
universitas di Israel namanya Harari itu menulis buku judulnya Homo Deus. Homo Deus di buku itu dia provokasi dengan teknologi manusia itu bisa menciptakan kebahagiaan, kata dia, happiness. Dengan teknologi itu juga manusia bisa menunda kematian. Dia bicara mengenai immortality. Dan dengan teknologi itu manusia, kata dia, itu bisa menyaingi Tuhan. God-like job gitu. Dia bisa mengerjakan hal-hal yang sebelumnya itu hanya menjadi otoritas atau menjadi kekuasaan Tuhan. Tetapi di buku itu dia menjelaskan bagaimana teknologi merubah banyak hal dalam kehidupan umat manusia, dan sekarang ini memang banyak hal dalam hidup kita ini sudah bisa diganti teknologi. Tetapi teknologi tetap saja tidak bisa menggantikan manusia. Ya, di Jepang tempat Prof. Agus itu kuliah, itu kan sekarang mulai banyak orang-orang yang karena tidak mau menikah, terus dia itu kumpulnya sama boneka. Dia bikin boneka silikon. Oh, mic-nya kurang tegas. Ibu-ibu boten mireng ya, Bu. Yang pangapunten ya, yang pangapunten. Jadi manusia itu katanya dengan teknologi itu sudah tidak perlu lagi Tuhan, katanya. Walaupun sebenarnya banyak juga yang mengkritik buku itu, termasuk saya misalnya. Ya, dengan teknologi memang manusia bisa merancang apa yang bakal terjadi, bahkan bisa merancang dunia itu akan seperti apa. Tetapi tetap saja ada keterbatasan manusia. Contohnya misalnya gempa bumi di Turki. Itu teknologi belum bisa memprediksi kapan gempa bumi terjadi. Teknologi hanya bisa menjelaskan bagaimana gempa bumi terjadi, dan bagaimana kalau gempa bumi terjadi itu korbannya bisa dikurangi. Seandainya teknologi sudah bisa memprediksi kapan gempa bumi terjadi, saya kira orang Turki itu akan pergi semua, meninggalkan tempat tinggal mereka supaya selamat dari gempa. Jadi ternyata ada limitation, ada keterbatasan. Orang memang bisa seneng main HP, tapi main HP terus juga bosen kalau nggak ada yang jawab HP-nya itu. Orang bisa punya media sosial, chatting ya, istri saya chatting saya dan nggak saya jawab, itu pikirannya sudah macem-macem. Ini sudah pergi beberapa hari, di chatting nggak dijawab, itu pikirannya macem-macem. Tetapi kalau bersama dengan manusia yang dekat dengan kita ini, rasanya itu lain. Nah, ada seorang peneliti namanya Susan Pinker, itu menulis buku judulnya itu The Village Effect. The Village Effect itu cerita mengenai suatu desa di Italia yang penduduknya itu rata-rata berusia di atas 90 tahun. Dia teliti mengapa orang-orang di situ umurnya dawa-dawa. Nah, ternyata menurut penelitian dia itu karena orang di situ hidup seperti orang-orang desa. Desa dalam pengertian sebagai definisi antropologi, bukan definisi administrasi. Nah, administrasi kan Jakarta, pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian desa, itu administrasi. Tetapi desa dalam pengertian antropologi itu adalah orang-orang yang hidupnya itu sangat dekat dengan orang yang lainnya. Orang desa itu di antara yang menjadi kunci mereka bahagia itu karena apa? Ada apa-apa itu bisa curhat kepada tetangganya, bisa curhat kepada kawan-kawannya. Nek riyen jenengan curhatin itu kalih golek tumo gitu nih. Pengalaman. Karo golek tumo, engko nek lagi ngomong enak ngrasane mukti ngono terus itu bukan muktinya yang gemes tetapi tumonya ketemu. Malah dulu katanya begitu ketemu terus dipangan tak cepus gitu katanya begitu. Nah, itu orang-orang kudus kampung saya nggak tahu. Tak kira wong gawa yang podo wae ngono gitu. Nah, podo ora beda. Orang-orang desa itu hidupnya menjadi bahagia karena dia bisa bercerita apa saja
mengenai dirinya, mengenai apa yang dia lakukan. Karena itu nek tiang mantu, ini setahun sebelumnya sudah terkenal. Nek tiang mantu itu orang mengenal luar biasa, bahkan dari jarak berapa kilometer orang sudah tahu siapa Profesor Agus, siapa Ibu Widya itu. Oleh karena itulah maka teknologi itu tidak bisa menggantikan manusia. Dan saya kira Bu Widya merancang acara ini juga karena kerinduannya kepada kampung halaman. Kerinduan kepada kampung halaman itulah yang menunjukkan betapa manusia itu adalah makhluk sosial, dan manusia itu juga adalah Homo sapiens. Jadi boten sapi ini N, boten ya, Homo sapiens itu boten sapi N. Nah, mertua saya ini pun jagal sapi. Nah, mertua saya jagal sapi, istri saya ini anaknya bakul. Jadi ceritanya istri saya itu ibunya itu jualan daging sapi, ibu saya jualan telur di pasar. Jadi kami dua-dua ini foto-foto anak bakul. Yang siji bakul ndok, siji bakul sapi. Itu kalau dapat sapi yang sakit itu semangat itu. Karena ada dua kemungkinan. Harganya mesti murah, tapi harga jual dagingnya tinggi, disebutnya sapi R. Tapi nanti kalau mati ya mati rugi. Poin saya bukan itu. Homo sapiens artinya apa? Manusia itu adalah makhluk sosial yang memiliki kecerdasan. Yang dengan itu manusia bisa seperti Profesor Agus, bisa seperti Pak Dokter, bisa seperti Bu Widya, bisa seperti Pak Joko dan orang-orang hebat yang lainnya itu. Bapak Ibu sekalian, tapi manusia juga adalah makhluk yang juga disebut dengan Homo religion atau Homo religiore, makhluk yang beragama. Karena itu manusia fitrahnya senantiasa mencari Tuhan. Kalau ada manusia yang dia itu mengatakan tidak perlu Tuhan, itu menipu dirinya. Manusia itu perlu Tuhan, dan dengan itu manusia menemukan kebahagiaan. Karena itu maka sesungguhnya bukunya Harari itu banyak yang kritik. Saya setelah membaca banyak buku, itu ada buku judulnya itu What Money Can Buy, itu Profesor Agus. Itu terjemahan bebasnya kira-kira semuanya bisa dibeli dengan uang. Itu buku itu menggambarkan kehidupan dunia yang serba materialistis, dunia yang serba kapitalis. Tetapi di buku itu dijelaskan bahwa uang bisa membeli semuanya, tetapi tidak bisa menyelesaikan semuanya. Mohon maaf, sekarang kalau ada pilkada, itu yang dipilih siapa? Biasanya yang dipilih itu kan yang punya uang. Saya punya seorang kawan, seorang yang punya kapasitas, integritas, moralitas, tapi nyalon itu kalah karena tidak punya isi tas. Jadi sekarang yang dipilih itu yang bisa ngisi tas itu. Dulu ada Pak Wakil Presiden Pak Hamzahas itu dekat dengan saya. Waktu beliau nyalon Wakil Presiden kan kalah. Tanya ke saya, Mukti, kamu kok masih kesini? Kan saya sudah kalah sebagai calon Wakil Presiden. Dan dia memberikan tip kepada kami, kalau kamu ingin di politik itu harus kaya, karena pengalaman saya mafi fulus manfus katanya begitu. Karena saya tidak punya uang maka kalah gitu. Makanya orang itu sekarang itu memilih dia yang warnanya biru apa yang warnanya merah. Merah ya Bu. Nah itu pengalaman pribadi saya kira. Orang sekarang nggak perlu program yang macam-macam, yang penting konkret. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu juga. Saya melihat banyak orang yang secara ekonomi itu makmur, tapi hidupnya tidak bahagia. Banyak orang yang semuanya bisa dia capai, tapi dia merasakan hampa. Karena itu di banyak negara maju, justru sekarang orang mulai dekat kepada agama. Dan itu menjadi sebab kenapa di Eropa, di Amerika itu, Islam itu menjadi agama yang paling pesat perkembangannya. Sampai perkembangannya itu lebih dari 300% menurut penelitian itu. Di Jepang tempat beliau kuliah,
itu kelihatannya orang-orang bahagia. Jepang itu kan negara yang sangat makmur, tetapi orang juga tidak bahagia karena angka bunuh dirinya sangat tinggi. Di negara tempat saya kuliah di Australia dulu, itu juga negara yang masuk dalam kategori negara yang makmur, welfare state. Tapi juga orang bunuh dirinya tinggi, karena di Australia itu selain orang punya hak untuk hidup, right for living, dia juga punya hak untuk mati. Jadi kalau orang berobat kira-kira sore itu dia minta supaya dia diizinkan mati. Tinggal nanti dia milih mati dengan cara apa. Itu sampai dituturi itu matinya cara apa, namanya eutanasia itu. Tapi kalau orang itu punya iman, orang punya agama, dia yakin. Karena apa? Allah itu Tuhan yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Allah itu Tuhan yang menyembuhkan. Pak dokter ini bisa punya banyak cerita. Hitungan medis itu nggak mungkin selamat, tetapi ternyata dia bisa selamat dan bisa berusia panjang sampai dia kemudian punya kesempatan untuk berbuat baik. Dan itu cerita yang menunjukkan betapa teknologi memang bisa memprediksi, tapi tidak segala-galanya. Nah, di buku itu saya menemukan sebuah rumusan apa? Orang bisa membeli hiburan, tetapi orang tidak bisa membeli kebahagiaan. Apakah dikira orang yang bayar mahal untuk tempat hiburan itu dia bahagia? Enggak bahagia juga. Karena bahagia itu bisa sangat sederhana. Mangan bareng kalau simbahnya itu kebahagiaan yang luar biasa. Melihat simbahnya itu pikun itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia itu sederhana. Bertemu dengan teman sekolah itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu maka di antara teori kebahagiaan yang paling banyak disebut adalah kalau kita ini berkumpul bersama dengan orang-orang yang berbahagia, yang orang itu adalah sahabat-sahabat kita. Sehingga kunci yang kedua, kenapa orang-orang dalam buku The Village Effect itu hidupnya panjang, itu karena mereka rutin bertemu, rutin bersama-sama dengan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayangi, dan orang-orang yang bisa membuatnya berbahagia. Bu, lebih enak mana dengan makan pisah daripada makan pecel? Enak putih bu? Enak pecel. Kalau kadang-kadang itu mangan pisah itu yo tak enak-enak kan jadi orang pakai enak. Awal dan tepung gemblek-gemblek ini digawa ini kok regane 300.000. Coba 300.000 itu kok ono kerupuk. Nampak tuh kok ono sego bungkus. Nek kula kok tak tukokno bakwan. Saya itu penggemar bakwan. Bakwan mendoan niku. Ada Prof. Ada toh? Ah, itu buah banget gitu. Walaupun nanti saya mesti diawasi istri saya, ayo. Orang itu bisa membeli hiburan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Bahagia itu sederhana. Orang bisa membeli jabatan, tetapi tidak bisa membeli kehormatan. Mohon maaf ini agak serius ini. Enten bu, Bapak Ibu mirsani niku nggih cerita Pak Sambo nggih. Niku bahagia apa mboten? Ya ada, hartanya miliaran. Sampai dari itu dijulekin itu ratusan miliar. Saya sebagai profesor itu kira-kira ya sama dengan Profesor Agus itu. Kok duit miliaran itu tanya nganggo lamun. Saya itu termasuk profesor yang penggemarnya Krisdayanti. Maksudnya apa? Menghitung hari. Menghitung hari. Jadi ini pun tanggal sak nene itu pun paling mikir loh itu. Karena itu kalau kami di Jakarta itu sering guyon. Ada pegawai ini itu gajinya ini pun 6 koma. Nah, 6 koma itu atau sipun kali 6 koma itu gajinya itu 6 juta koma. Itu sih gajinya agar tanggal itu terus koma. Terus entek gitu. Ah, wis gajinya sithik, kredite oke. Wah, niku keluar tuh gak ada rencana niku. Angger niku gaji niku terus stroke.
Sebabnya apa? Kursus terus ketok duitnya tidak di kredit. Ini biasa PNS itu ditawari kredit lah. Sampai akhirnya kita kabeh nggih kredit, saya ditampa stroke ketok, amal kok stroke ketok langsung stroke pisan. Nah, karena itu tidak boleh boros. Orang bisa membeli jabatan dengan uangnya, tapi tidak bisa membeli kehormatan. Karena kehormatan itu tidak datang dari kedudukan, tidak datang dari jabatan, tapi kehormatan itu datang dari akhlak yang mulia, datang dari kepribadian yang utama. Lalu sama buatan, dengan gak ada cerita kata tuh ya. Banyak bupati yang sebelumnya terhormat, tetapi kemudian menjadi terdakwa. Setelah terdakwa menjadi terlaknat. Ente betul saya ngoten niku. Banyak padahal pas jadi bupati tak pinten niku. Wes tak kabeh. Karena itulah maka yang kita cari adalah kebahagiaan. Kita bahagia kalau bersama-sama dengan orang-orang yang tercinta. Kita bahagia kalau keluarga kita bahagia. Kita bahagia kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai jam pinten kita. Lanjut ya, lanjut. Tadi saya dikritik Pak Dokter semalam katanya saya nggak lucu gitu. Nah kalau ini tak lucu-lucukan supaya aslinya keluar. Katanya saya itu imamnya Muhammadiyah garis lucu katanya begitu. Dan pernah ada cerita lucu, nek Muhammadiyah itu katanya MGL, ini tuh adminnya itu adik saya. Nah pernah ada ulang tahun MGL itu, adminnya adik saya, guest speakernya saya, yang mengoperasikan Zoom itu anak saya. Berarti saya itu kalau sekolah dulu waktu MI itu Pak Agus, gurunya kula itu ngapal kula itu telu. Mukti itu dikenal semua, guru saya itu kenal saya. Pertama karena Pak cilik dewe. Itu tidak dilakukan. Kenapa kecil sendiri? Karena memang sekolahnya agak cepat dari usianya. Jadi saya dulu tuh sekolah itu bukan niat, diajak bapak mulang, pulang itu ngancani, kok iso, terus sekolahnya gitu. Sekolah biasa itu orang yang daftar, orang yang zonasi. Saat ini kan yang daftar, yang zonasi. Lo kok bu sekolah ini dulu nyogok ini zaman saat ini. Di daerah tempat tinggal saya ini untuk masuk negeri Pak Bu, ini bayar 10 juta. Gue pengen sekolah negeri. Padahal tidak ada jaminan. Sekolah negeri itu nasibnya lebih baik. Gimana membaca? Sekolah Muhammadiyah itu malah jelas nasibnya. Walaupun saya tidak pernah sekolah Muhammadiyah negeri terus saya itu sekolah. Yang kedua, guru saya itu apa dan apa? Mukti itu pinter. Jadi kalau cerdas cermat itu yang dikirim saya tapi tidak pernah menang. Kalau nanti MI bagus, MI saya itu terdapat sekecamatan lawan SD. Pulau itu nomor 10. Tetapi katanya itu sudah MI terbaik yang dapat ranking 10 sekecamatan. Nomor 10 itu pun terbaik. Tapi guru saya mengenal Mukti itu pinter. Nah yang ketiga itu apa? Agak ndaki. Ndaki ini itu bahasa Jawa. Itu tak kira berasal dari bahasa Arab itu zakiyun. Zakiyun itu artinya apa? Cerdas. Kan orang cerdas itu kan dalam bahasa Arab itu disebut dengan mahirun. Kalau mahir itu cerdas secara motorik. Beliau ini cerdas semuanya, lengkap di kecerdasannya. Jadi multiple intelligence itu ada semua di Profesor Agus ini. Ada mahir, ada alim. Kalau orang alim itu berilmu karena ketinggian ilmunya, walasiyama fi ulumid dunia, terutama dalam ilmu-ilmu agama. Nah yang ketiga itu ada nama zakiyun, itu artinya cerdas juga, namanya azkiyah. Nah bahasa Jawa ini daki. Orang daki itu pinter ini serotok nakal. Pinter ini serotok nakal. Jadi guru-guru itu nek pulang-pulang itu paling sedih. Karena kadang-kadang pulau nakali gurunya pulau itu. Yang kedua apa? Daki itu serotok jelekitit. Jelekitit itu bahasa ini apa? Usil. Lalu, usil. Usil.
Niku kula terkenal iki. Dadi kadang-kadang kula niku sering diutuk kali gurune kula niku. Wes pokoknya niku mboten sak diceritake. Nah, Daki niku lihatin ceritanya. Ada juga cerita yang waktu saya di Sanawiyah Negeri itu, Prof Agus itu kan ada pelajaran bahasa Inggris di student book kelas 3. Itu kan bacaannya lucu-lucu ya Pak Dokter. Itu salah satunya ada bacaan judulnya itu bagaimana si pendek bisa memegang telapak kaki si jangkung. Nah gitu. Ceritanya si pendek ini dinyek sama si jangkung. Ah kamu itu kan pendek, gak mungkin kamu tuh bisa pegang kepala saya. Nah, itu kata si jangkung. Tapi karena si pendek ini Zakiyun, dia bilang apa? Kamu memang tinggi, tapi coba kamu bisa nggak pegang jempol kaki saya? Wah, karena merasa ditantang pegang jempol itu gampang. Oh gampang itu. Begitu dia nunduk pegang jempol, dipeganglah kepala si jantung itu. Nah itu tonton Daki itu kan gitu. Oh ini daerah Daki itu daerah kayak gelombang. Ini Pak Agus yang menjelaskan kalau kita bentuk ada pertemuan gelombang. Saya tidak bisa dikit-dikit. Walaupun kalau dulu saya sekolah itu ada 2 yang merah yaitu fisika dan matematika. Wah itu abang terus itu. Makanya kalau nanti ketemu Prof Agus dari dulu mungkin matematika saya itu bisa hitam. Matematikanya merah, tapi kalau Al-Quran hadis itu hampir selalu 9 Prof Agus. Makanya jadinya ustaz. Sampai mana tadi saya kok cerita ini? Pentingnya keluarga. Pentingnya keluarga. Karena itu maka kita itu sekarang ini perlu membangun keakraban sosial. Nah, supaya ada ngajinya Bapak Ibu. Tadi kan saya baca surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Di dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Makanya ada manusia yang masuk neraka karena batu. Karena batu bara bisa masuk neraka itu manusia itu. Apalagi batu baranya itu nyolong, ngemplang itu bisa masuk neraka itu. Alaiha malaikatun ghidadun syidadun la ya'suna ma amarallah. Di neraka itu yang menjaga itu malaikat yang keras, kasar dan tidak pernah membangkang perintah Allah. Tapi saya tidak ingin bahas ini secara panjang, saya ingin bahas bagian awalnya saja. Allah mengingatkan kita, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertama, Quran mengingatkan kita untuk menjaga diri kita agar selamat dari api neraka. Kita sering berdoa, yang kita sering sebut dengan doa sabu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar itu artinya selamatkanlah, lindungilah, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Tetapi Quran tidak hanya mengingatkan kita untuk kita saja yang selamat, tetapi keluarga kita juga harus selamat. Bapak Ibu, saya perlu menegaskan ini karena sekarang ini ada gejala yang saya sebut dengan degenerasi diniyah. Degenerasi diniyah itu artinya keterputusan secara agama. Ya, degenerasi itu mungkin ada 2. Secara umum ya, ada degenerasi nasabiyah. Degenerasi nasabiyah itu adalah keterputusan generasi karena kita tidak punya keturunan. Sekarang ini Bapak Ibu, di banyak negara
degenerasi nasabiyah itu menjadi sebuah masalah yang serius. Ini di negara yang Pak Agus kuliah di Jepang. Jepang itu disebut sebagai aging country. Aging country itu pengertiannya dua. Pertama, Jepang itu memang negara tua, ya jauh lebih tua dari Indonesia. Tetapi Jepang disebut negara tua itu karena sebagian besar penduduknya itu orang-orang yang berusia tua. Usia orang-orang Jepang itu rata-rata harapan hidupnya itu di atas 85 tahun. Nah, kalau orang Indonesia itu rata-rata harapan hidupnya yang laki-laki 68 tahun, yang perempuan 70 tahun. Orang Jepang itu harapan hidupnya itu rata-rata di atas 85 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu nanti diajak oleh Pak Agus ke Jepang, nanti akan ketemu banyak sekali Nelly. Kenapa nih Bu? Nenek-nenek lincah. Tapi juga banyak Nelly, nenek-nenek liar. Keluyuran sendiri kemana-mana, nggak ada yang nemani. Ini proses bisa cerita banyak itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang tidak mau punya anak. Banyak orang yang tidak mau berkeluarga. Jadi sekarang ini di negara maju itu banyak negara yang kekurangan penduduk. Negaranya makmur tapi kekurangan penduduk. Sehingga mereka itu ingin supaya banyak pendatang yang masuk ke negara itu. Alasannya macam-macam kenapa nggak mau berkeluarga, katanya repot, nggak bebas, menghambat karir dan sebagainya. Tapi juga banyak orang yang memang tidak mau berkeluarga itu karena memang memilih untuk sendiri. Cuma repotnya nggak mau berkeluarga, nggak mau menikah, tetapi kumpul kebo itu masalahnya. Dan di banyak negara kumpul kebo itu diakui. Jadi waktu saya kuliah di Australia itu, Prof. Agus, saya pernah sekali ngisi sensus penduduk. Nah, ketika ngisi sensus penduduk itu ada dua pertanyaan. Yang pertanyaannya itu pakai pertanyaan turunan. Pertama, pertanyaan tentang agama. Itu pertanyaannya, itu apakah Anda percaya kepada agama? Nanti ada pilihan yes atau no. Kalau jawabannya yes, langsung ada pertanyaan turunan, please specify, agamanya apa? Kalau di sini kan nggak ada pertanyaan begitu, langsung agama apa, di KTP tertulis begitu. Karena di negara Australia itu orang boleh tidak beragama dan bisa beragama apapun. Saya baru tahu ada agama Bahai, itu ketika saya ke Australia, baru tahu ada agama namanya agama Bahai. Sebelumnya saya tidak tahu. Ada agama Zoroaster, agama macam-macam itu ketika saya ke Australia itu. Nah, yang kedua pertanyaan mengenai perkawinan. Pertanyaannya, are you married? Apakah Anda berkeluarga? Ada pertanyaan turunan, Anda menikah secara agama atau menikah secara pengakuan saja. Nah, menikah pengakuan itu kumpul kebo. Dan banyak orang yang kumpul kebo itu untuk mendapatkan tunjangan negara. Ini kalau betul ngajari ya, saya cerita. Betul ngajari. Kenapa orang banyak kumpul kebo dari tunjangan negara di Australia itu, Pak Bu? Kalau ada orang yang disebut sebagai single parent, jadi ibu punya anak, tidak punya suami, suami punya anak, tidak punya istri, itu single parent, itu dapat tunjangan dari negara. Yang ternyata pernah saya tanya, tunjangan untuk single parent itu lebih banyak daripada beasiswa saya. Ini bosok Surabaya ini dan diancuk tenang. Waduh, lagi seneng-senengnya malah kurang 5 menit. Padahal ibu-ibu mau nambah nih. Oh, nambah Pak Dokter. Nah, monggo. Kali-kali dokter kita ngeyeli lah. Sampai mana tadi itu? Single parent. Jadi banyak orang yang tidak mau berkeluarga yang kumpul kebo. Ewa semono,
banyak orang yang tidak mau berkeluarga. Atau yang kedua, punya keluarga dan tidak mau punya anak. Sekarang ini ibu-ibu muncul gerakan namanya child free. Itu orang-orang yang memilih mau berkeluarga tapi tidak mau punya anak. Sekarang lagi viral memang. Kenapa begitu? Punya anak itu repot ya. Dan memang kalau di luar negeri punya anak itu repot. Pernah saya punya kawan kuliah di Amerika, anaknya masuk angin dikeroi, dilapor ke polisi dengan delik aduan ada penganiayaan anak-anak. Ada yang bocah dikeroi itu tuh biasa saja. Itu di Amerika katanya penganiayaan anak-anak itu. Itu kalau kita ngajak anak-anak jalan-jalan, kok sampai anak-anak itu hilang ditangkap polisi itu. Makanya saya baru tahu kalau di luar negeri itu kalau ada orang ngajak jalan anak-anak, anaknya ditaleni kayak angin wedhus itu. Itu karena kalau ada sampai anak-anak itu hilang, orang tuanya dituntut. Makanya daripada repot mending rasa punya anak. Padahal di negara maju, ya misalnya di Finlandia saya tahu, kalau ada orang punya anak itu, orang mau hamil, itu dia digaji negara, diberi tunjangan negara. Kalau dia orang profesional seperti Bu Widya ini mau hamil mau punya anak dan cara itu dia tidak bekerja di kantor, maka dia digaji sama dengan gaji dia di kantor itu. Ewo semono itu bahasa Jembernya apa? Sungguh demikian, sungguh pun demikian. Banyak orang yang tidak mau punya anak. Coba kira-kira nih gawok ngomong gue kira-kira piye tuh? Meteng diwenehi tunjangan, duwe anak dibayari. Terus putih Bu. Oh kan, yang cerita Banten itu pengalaman mesti brindil. Brindil itu bahasa mriki apa? Brindil itu karnivas hamil lagi. Itu yang katanya ada lagu itu tugas yang ibu-ibu itu kan apa namanya? Melahirkan hamil lagi, melahirkan hamil lagi. Wah Pak Joko memang pinter Pak. Tapi salah satu sebabnya itu karena kipas angin Bu. Betul apa Pak? Bon. Jadi kalau Pak dokter bantu saya megangin minuman ya. Nah itu namanya degenerasi nasabiyah. Kalau kita mungkin belum. Karena angka kelahiran di Indonesia itu sekitar 1,2%. Berarti di Indonesia itu rata-rata tiap tahun penduduk itu tambah 4 juta. Tapi yang banyak terjadi dan mungkin tidak banyak kita sadari adalah terjadinya namanya degenerasi diniyah. Keterputusan generasi secara agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya banyak kawan yang orang tuanya dengan anaknya, dengan cucunya itu sudah beda akidahnya. Saya punya kawan ketika saya masih di Semarang dulu sebelum saya hijrah ke Jakarta. Itu seorang bapak yang di akhir hayatnya itu setelah pensiun itu aktif sekali ke masjid. Kami tidak tahu bagaimana latar belakang keluarga bapak aktivis masjid ini. Sampai kami tahu bagaimana dan mengapa beliau itu rajin sekali ke masjid itu setelah beliau meninggal dunia. Beliau ketika pensiun ke masjid karena ingin takorup kepada Allah. Itu yang kami tahu dan itu baik. Yang kedua apa? Ternyata beliau itu kehilangan anak-anaknya secara diniyah. Karena 2 orang anaknya dan 2 orang menantunya itu semuanya beda akidah dengan beliau. Sampai ketika peristiwa menjelang pemakaman itu terjadi rebutan antara pihak takmir masjid dengan pihak keluarga. Keluarga itu ngotot minta supaya ayahnya itu mereka yang merawat. Karena merasa beliau adalah orang tuanya, beliau adalah ayahnya. Tetapi kami yang di masjid ngotot nggak boleh, karena beliau itu seorang muslim,
maka harus dirawat sesuai dengan ajaran agama Islam. Insya Allah beliau sekarang sudah di surga Jannatul Naim. Tapi cerita saya tentang beliau itu menjadi sebuah gambaran tentang terjadinya keterputusan generasi secara diniah. Bapak Ibu, sekarang ini jumlah penduduk muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Tetapi nanti tahun 2050 menurut Pew Research Center, penduduk muslim terbesar di dunia itu India, tidak lagi Indonesia. Makanya orang India itu sekarang takut dengan perkembangan umat Islam yang luar biasa. Keterputusan generasi secara diniah itu terjadi karena apa? Pertama, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap penanaman akidah anak-anaknya, penanaman akidah cucunya, dan generasi penerusnya. Saya perlu mengatakan ini karena menurut penelitian juga generasi muda sekarang, generasi milenial itu kan tidak terlalu apa namanya engage itu bahasa Jemberin apa ya Pak? Tidak terlalu terikat kuat dengan agama. Beragamanya ini loose, longgar-longgar saja. Sehingga sekarang kita melihat masjid itu kan rata-rata menjadi tempat orang tua. Jadi kalau ada namanya masjid yang tua itu maknanya dua kan. Masjidnya tua, isinya tua-tua kabeh. Nah, kenapa buatan Bu? Kita lihat yang ngaji di sini itu berapa yang muda? Anak-anak milenial itu ternyata sekarang tidak terlalu hero dengan agama dan tidak terlalu fanatik dengan agama. Selain dia menganggap beragama tidak penting, juga ada yang berpendapat kalau beragama terlalu militan itu konservatif, kuno, tidak modern. Mohon maaf, sekarang kan banyak terjadi pernikahan beda agama. Dan banyak yang pernikahan beda agama itu perempuannya itu berjilbab, laki-lakinya beda keyakinan. Saya belum mengamati setelah mereka beda agama itu nanti apakah dua-duanya ini bertahan dengan agamanya atau salah satunya pindah ke agama pasangannya. Bisa jadi yang berjilbab pindah ke agama suaminya atau suaminya pindah ke agama istrinya. Kita belum tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah anaknya nanti akan seperti apa? Dulu ketika saya kebetulan punya banyak kawan, yang kawan itu kata kawan saya itu menyebut dirinya keluarga Pancasila. Keluarga Pancasila itu keluarga yang disebut dalam keluarga itu beda-beda agamanya. Dia menyebutnya keluarga Pancasila. Yang menyebut itu seorang kenalan saya, seorang Romo. Romonya ini ganteng luar biasa, milenial, pinter nyanyi, pinter gitar. Saya sempat canda ke Romo itu, Romo dengan penampilan begini apa Romo tidak banyak yang tertarik? Banyak Mas Muti yang tertarik sama saya. Terus apa Romo tidak ingin dengan domba-dombanya itu? Romo itu kan gembala kan, nah, di gembala itu kan menggembalakan domba-domba. Ya tertarik Mas Muti, tapi demi Tuhan ya, saya demi melayani Tuhan, saya tetap saja memilih untuk sendiri. Jadi Romo yang tidak punya anak itu Romo di Katolik. Anda punya anak kan, punya istri juga. Sehingga sempat ada cerita itu kiai dengan Romo itu bersahabat. Nah kiainya ini sering didatangi Romo itu. Nah Romo itu datang ke kiai itu sendiri terus. Sampai kiainya itu bilang, Romo nanti kalau kesini istrinya diajak. Nah, ya nanti Pak Yai kalau saya kesini istri saya ajak. Datang berkali-kali sendiri terus. Sampai akhirnya Romonya itu bilang, Pak Yai, Romo itu tidak berkeluarga, tidak punya istri. Jatah saya buat Pak Kiai saja. Jadi Romonya nyindir karena biasanya Kiai itu poligami, biasanya begitu. Pernah itu pas saya di forum internasional itu Pak Agus ngobrol-ngobrol ringan gitu, ditanya oleh kawan, Murti, ayu Muslim? Yes, I Muslim. Are you an imam gitu? Apakah ada seorang imam? What do you mean by imam? I mean
You are leader of Muslim community, maksudnya Anda itu pemimpin masyarakat Muslim. Oh, so you are imam. How many wives do you have? Bojomu piro? Dalam hati saya mikir ini orang nggak ngerti kalau saya Muhammadiyah apa ya. Di Muhammadiyah itu kata Pak Syafi'i Ma'arif, jangankan poligami, mimpi poligami saja itu tidak boleh. Kata Pak Syafi'i. Jadi kalau yang ada itu ya minoritas lah. Kan di Muhammadiyah itu ada 3 orang minoritas kan. Yang pertama yang poligami, yang kedua yang merokok, itu minoritas. Ya orang yang sidik. Nah yang ketiga itu yang lucu, itu juga jarang. Makanya Pak Agus itu kurang begitu lucu walaupun profesor. Nah kalau saya itu agak lucu karena profesor. Nah, di antara di kampus yang lucu itu profesor. Profesor itu yang lucu karena sering pikun. Makanya waktu saya jadi guru besar itu saya berdoa semoga tidak cepat pikun. Terutama kalau menerima gaji. Sampai mana tadi saya? Degenerasi dunia. Atau ada juga yang bapaknya itu tokoh agama, ulama besar, tapi anaknya jadi anak yang biasa-biasa saja. Bacanya bapaknya, ibunya bacanya kitab kuning, anaknya bacanya buku kuning. Itu betul Pak bisa nonton itu. Banyak. Nah yang ketiga yang ini mungkin agak ringan ini, itu kalau bapaknya tokoh, anaknya masih oke, cuma tidak mau menjadi penggerak dari organisasi. Bapaknya ketua PDM, ibunya ketua Aisyah, anaknya nggak mau ikut, IPM, nggak mau ikut pemuda, nggak mau ikut IMM. Alasannya apa? Saya tidak mau seperti ayah dan ibu yang sibuk melulu. Itu betul Pak Kusimantan itu. Banyak. Saya punya kawan seorang ketua PDM, ketemu sama saya di kantor wilayah, kemudian bapaknya itu ketika sedang bersama saya tiba-tiba pamit mengisi acara IPM. Terus anak ketua PDM nanya, Pak, IPM itu apa? Bapak PDM, anak orang ngerti IPM itu apa coba? Ini fa'aina tadhabun, donya ngendi anak gitu. Nah, karena itulah maka forum-forum seperti ini penting untuk menjawab peringatan Allah tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, menutup ceramah saya ini, kalau saya baca tafsirnya Abdullah Yusuf Ali, ini tafsir berbahasa Inggris, dia menjelaskan yang namanya ahli dalam ayat itu maksudnya ada 3. Yang pertama, ahli itu adalah immediate family, keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu adalah ayah, ibu, anak, suami, istri. Itulah keluarga terdekat. Yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga itu adalah komunitas yang terdekat. Misalnya kalau kita tinggal dalam satu RT, maka warga satu RT itu namanya adalah ahli. Nah yang ketiga, ahli itu artinya orang-orang, manusia semuanya, itu kata Yusuf Ali adalah juga ahli. Jadi kita ini tidak boleh hanya menjadi orang yang baik sendiri, tetapi harus menebarkan kebaikan bagi orang yang lainnya. Kita itu tidak boleh hanya menjadi orang yang soleh, tetapi harus menjadi orang yang muslim. Orang soleh itu artinya orang yang baik, orang yang muslim itu artinya orang yang bisa menciptakan kebaikan bagi manusia yang lainnya. Karena itu kita harus saling berwasiat, saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Quran ketika bicara mengingatkan itu ada 3 lafaz yang dipakai. Yang pertama itu tausiah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Yang kedua itu mengajak, da'a yad'u, mengajak yad'una ilal khair. Atau yang ketiga ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan. Tapi juga ada mengajak itu dalam pengertian mengingatkan. Fa'andir, berilah peringatan. Sehingga karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, forum-forum seperti ini penting. Tidak hanya memperkuat hubungan di antara kita, tidak hanya untuk kita ini berbahagia, tapi juga menjadi forum di mana kita ini
harus saling mengingatkan dan mengajak putra-putri kita supaya selamat dari api neraka. Bapak Ibu, karena itulah maka pendidikan itu menjadi kunci untuk kita ini bisa selamat dari terjadinya degenerasi. Kita bisa melakukan regenerasi dengan pendidikan. Kita punya pendidikan yang bagus. Profesor Agus, Pak Dokter, dan bapak-bapak yang lain ini contoh betapa pentingnya pendidikan dalam membangun generasi yang hebat, generasi yang unggul. Tapi pendidikan di sekolah saja tidak cukup. Perlu ada pembinaan melalui organisasi-organisasi kekaderan. Prof. Agus bisa seperti ini karena memulai dari IPM. Saya memulai dari IMM sampai Pemuda Muhammadiyah. Kenapa dari IMM? Karena di kampung saya, Pak, tidak ada IPM itu. Dan saya sekolahnya di negeri nggak ada IPM juga. Adanya hanya gerombolan pelajar Muhammadiyah. Tapi ranting pemuda pelajar Muhammadiyahnya tidak ada. Karena kalau saya boleh cerita, di desa saya itu Muhammadiyah sangat minoritas. Bahkan di dusun saya, yang Muhammadiyah itu hanya keluarga saya. Istri saya dulunya Fatayan. Dari istri saya tahu kalau saya itu IMM. Tetapi mau juga. Mungkin karena saya itu agak pinter tadi itu, kira-kira gitu ya, gitu. Kata istri saya itu pinter, Pak. Karena ganteng jelas ora. Yang kedua dapet tadi itu, dapet itu. Jadi istri saya itu mau sama saya karena kena filosofi, Witing Tresno jarang sapa ra ono liya. Bolak-balik saya terus yang datang gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah istri saya sekarang menjadi aktivis Aisyah yang luar biasa. Dan istri saya itu malah nggak ngerti masalah Muhammadiyah karena saya nggak pernah cerita masalah Muhammadiyah di rumah. Biar saya saja yang menyelesaikannya. Tapi masalah Aisyah istri saya cerita ke saya. Jadi saya itu sekarang merangkap pengurus PP Muhammadiyah, Sekun, dan juga provokator Aisyah. Jadi kalau acara Aisyah itu saya kata saya, Bu, itu mesti munculnya itu ontran-ontran. Saya datang diajak ke TK Aisyah, TK-nya nggak jelas. Terus tak bilang, supaya ada Aisyah Pak Agus, sekolahnya itu dekat perumahan elit, perumahan Telkom. Kok sampai Kembang Kempis itu kan kebangetan. Terus saya tanya kepala sekolahnya siapa? Menyebut nama Ibu X. Ganti kepala sekolahnya, saya bilang. Kok diganti Mas Moti? Ketuan, saya bilang begitu. Yang kedua, gedungnya ini harus dirubah penampilannya. Jika pakai Mas Moti, ditingkat, saya bilang begitu. Duitnya dari mana? Duit ora kluruk. Uang itu tidak pernah kluruk, tidak pernah berpokok, nggak pernah berkotek. Akhirnya kemudian dibongkar gedung itu, diganti kepala sekolahnya. Nah itu yang sekarang jadi TK Trensennya yang binaan Pak Agus itu. Sekarang masuk TK sudah antri ya Bu. Masuk TK-nya sudah antri gara-gara diprovokasi Abdul Mukti itu. Tapi saya sebut tuh Pak Agus nggak cuma ngongkon, tak ini kurang apa? Nggak punya meja kursi, tak tukoke. Saya berikan meja kursi, saya antar ke sekolah, sekolahnya tutup, tak unggah ke lawan, tak unggah ke pagar. Sekretaris PP ngangkat meja, kok sekarang viral itu mesti itu. Alhamdulillah jadi maju. Ada TK Aisyah lagi dekat pasar, tanahnya 750 meter, Kembang Kempis juga Pak Dokter. Tak bilang ke istri saya, gedungnya harus dirobohkan. Kita bikin TK ini 3 lantai. Dirobohkan tenan, duitnya dari mana? Ya duit rasa digoleki. Ikrar seketika terhimpun 300 juta, gedungnya jadi, sekarang TK-nya sudah TK favorit. Makanya Ibu Baisa sekarang nggak berani ngundang saya, karena kalau ngundang mesti tak provokasi dan ujung-ujungnya apa? Bangun lagi gitu. Nah, makanya saya di ranting saya yang tadi saya sebut hanya di kecil itu, Pak Dokter, Pak Agus, Bu Widya. Di kampung saya, di ranting saya di Kudus, saya punya TK yang gedungnya 3 lantai. Itu saya kira TK tertinggi sekelurahan, mungkin tertinggi dibanding yang Jember. Enten betul Bu Asia, TK yang gedungnya 3 lantai. Enten betul. Oh, kalah sama ranting saya itu. Sudah begitu lantai 3-nya tidak mau tidak digenting Pak Agus. Lantai 3-nya saya minta dicor.
sehingga menjadi gedungnya itu 3,5. Lalu buat apa lantai atas? Buat futsal. Latar belakangnya Gunung Muria. Nah, jadi sekarang TK Ranting saya itu jadi tempat selfie orang. Jadi terkenal muridnya itu TK-nya muridnya terbesar kedua sekecamatan. Nah sekarang setelah TK-nya berhasil, saya provokasi lagi bikin SD. Awalnya mau bikin SD unggul, SD unggul itu sudah biasa. Terus bikin apa? Saya provokasi bikin SD Aisyah multilingual. SD tetapi bahasa pengantarnya Arab dan Inggris. Neng desa itu. Nah, itu gara-gara saya provokasi, tapi juga saya sempat tak golek duit juga. Jadi waktu launching, yang launching itu Bu Nur Jana. Jadi Bu Widya, ranting saya lebih hebat dari Nggawa. Karena dihadiri waktu milad itu Bu yang hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir, Ketua Umum PP Aisyah Ibu Nur Jana, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Nah, nanti baru ibu rekor kalau bisa menghadirkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Sekung PP Muhammadiyah, dan Ketua Umum Aisyah di Nggawa ini, baru menyamai rekor itu. Nah, gitu. Semangat, Bu Widya masa nggak bisa. Nah, oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terjadi seperti generasi-generasi yang kita mengalami keterputusan secara ilmiah. Setelah pendidikan lewat perkaderan, pendidikan yang ketiga adalah pendidikan keluarga. Keluarga sebagai basis pendidikan itu sangat penting. Karena itu mohon maaf, saya secara pendidikan tidak pernah sekolah di Muhammadiyah. MI saya itu MI NU. Sama gitu. Sehingga kadang-kadang teman-teman NU itu bangga Pak, karena apa? Alumninya jadi sekretaris umum PP Muhammadiyah. Kadang-kadang kalau saya ke PBNU itu, dulu Pak Syed Adi itu sering cerita Mas Mukti ini NU cabang Menteng Raya, itu begitu. Sehingga kalau dulu saya masih ketua pemuda itu sering bareng pengajian sama Gus Ipul, waktu Gus Ipul ketua umum pemuda Ansor. Kami sering pengajian di kantor Ansor itu. Kalau ndonga itu sing kon ndonga itu saya. Dan saya ndonga doa secara NU. Bahkan suatu saat sampai ada yang komentar, ini kok malah yang lebih NU, malah yang ketua pemuda Muhammadiyah daripada yang ketua Ansor. Kata kiai-kiai NU begitu. Sanawiyahnya negeri, aliyahnya negeri, kuliahnya negeri. Sempat ke Australia, luar negeri, terus balik ke jalan yang benar, ke UIN lagi. Tidak pernah sekolah di Muhammadiyah. Terus bagaimana bisa Muhammadiyahnya kuat? Karena pendidikan dalam keluarga. Bapak saya itu nongkrongi saya kalau ngaji belum nangis, belum selesai. Makanya saya kadang-kadang kalau supaya ngajinya itu cepat selesai, saya nangis dulu. Nek boten nek dereng nangis niku dereng rampung kali bapak nih. Saya mau ke pesantren sama bapak nggak boleh, rasa mondok, ngaji ning omah wae tak ulang dhewe. Jadi saya diajari kitab kuning itu oleh bapak saya sendiri. Bahkan kadang-kadang kalau bapak sedang tidak ada itu, bapak kan ngaji di Ranting itu ngajarnya 2, kitab soal jawabnya Hasan itu, jilid 1, jilid 2 itu pun kula katamke niku waktu saya masih di kampung itu. Sama kitab Bulughul Maram itu yang dipakai bapak kalau ngaji untuk Ranting. Itu juga saya baca. Karena itu maka yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini apa? Penanaman pendidikan agama dalam keluarga, pembinaan karakter dalam keluarga, itulah kunci supaya kita ini bisa memiliki generasi qurrata a'yun, supaya kita ini memiliki generasi yang melanjutkan perjuangan kita. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini, walaupun Pak Dokter tidak memberhentikan saya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau berdua. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin sekalian, sepertinya gerai-gerai makanan sudah melambai-lambai ini.
Nah, mungkin apa mau kita ada acara tanya